Hasto pasti ditangkap. Kalau Anda sudah mengatakan kata-kata yang sombong, jumawa, pasti ada waktunya Anda akan jatuh. Hasto pasti ditangkap. Dan hari ini kita dengar dia sudah menjadi tersangka. Dan hanya tinggal tunggu waktu saja dia akan menjadi seorang pesakitan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoaks. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, Anies. Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Terutama polisi ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Dan ketika seorang Megawati sesumbar ya mengatakan, saya akan datangin KPK kalau Hasto ditangkap. Saya justru ingin melihat bagaimana Megawati datang ke kantor KPK. Apakah Anda mau menghardik petugas KPK, penyidik KPK? Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional. Yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. LBP sudah mengatakan, Jokowi jangan dilawan. Anda mau lawan seorang Jokowi, game over. Kenapa? Karena Jokowi lebih besar dari partai politik. Bukti nyata kerja dan prestasinya itu diakui bahkan oleh Presiden Prabowo. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Jadi kalau Anda hari ini masih terus mengatakan yang tidak baik, menyombongkan diri, yang akan meruntuhkan PDIP itu bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan siapapun di Indonesia ini yang bisa meruntuhkan partai politik PDIP. Jadi siapa? Kata-kata kalianlah yang akan menjatuhkan PDIP. Nyungsep habis, selesai. Target kedua yang lebih besar lagi adalah kalau betul-betul polisi datang dan menangkap. Nah, itu jackpot buat Hasto. Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya Mas Hasto, saya siap menyongsong 1 juta peluru. Gitu kan. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Kalian memecat Bapak Jokowi dan anak dan mantunya itu baru saat sekarang. Kenapa? Kenapa tidak kemarin? Ya karena kemarin itu pilpres, kemarin itu pileg, kemarin itu pilkada. Karena ketika kalian memecat pada saat itu Bapak Jokowi, Anda akan kalah total. Maka kalau kita lihat, ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada. Terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang memaju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Untuk memperbesar kolam suara. Kolam suara apa? Kolam suara oposisi gitu. Nah, caranya dengan apa? Dengan ya tadi melontarkan isu ini ya, isu bahwa Hasto tersangka gitu. Dan jackpot yang ditunggu-tunggu adalah Hasto betul-betul tersangka dan ditangkap. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Kalau Hasto ditangkap,
Jadi kan Mas Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid 2. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Gitu. Iya. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly, kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Banteng tinggal tunggu waktu lagi. Bukan siapapun yang menjatuhkan kalian. Bukan Bapak Jokowi yang akan mengacak-acak partai kalian. Kalian sendirilah yang akan menghancurkan partai PDIP. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoaks. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoaks dan produsen hoaks. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak, lembut aja. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional. Yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendorong dia. Said Didu. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Mungkin kawan kita Refli Harun. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Kan? Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari, mungkin nanti Bivitri Susanti, ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. Nanti Amin Rais, bukan mungkin. Pasti nanti Amin Rais. Gitu, iya. Ini hebatnya Serti ini bisa mengundang kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini, gitu. Ini kan sama juga dengan Said Didu, ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari banyak pihak, gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto, gitu loh. Pertama memang dia mau membuka mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang, gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya, gitu. 200 miliar kata dia kan di Jakarta. Semua isu yang dia lemparkan di situlah, gitu, untuk memancing simpati, gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai Dirty Vote jilid 2. Dirty Vote jilid 2. Karena dulu ada jilid 1. Yang tampil di sana itu teman kita juga. Iya. Betul. Ada Zainal Arifin Mukhtar, ada Bivitri Susanti, ada Ferry Amsari Piliang. Piliang, bukan. Nggak ada pilihan. Nanti saya konfirmasi. Saya kira semua orang Minang ada pilihan. Ada Caniago segala macam. Nah, saya sebut Dirty Vote jilid 1 itu sebagai dirty mind atau sebagai strategi Pilpres, karena kan di situ mengkonstruksi bahwa di belakang 02 itu ada kecurangan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain itu, gitu. Nah, salah satu bukti bahwa itu adalah kecurangan atau salah satu desain bahwa ini adalah kecurangan bahwa PJ ini adalah desain Jokowi untuk mengamankan suara dan pengurangan suara. Nah, saya sebut ini sebagai hoax ya, atau bahkan ini jangan hoax lah. Ini sebagai ketidaktahuan dan kesempitnya wawasan berpikir, minimnya informasi. Karena yang namanya pemilu serentak itu yang berujung pada adanya PJ itu kan desain lama. Pertama bukan desain Jokowi tapi DPR, semua partai politik ya kan, yang tidak mau ngurus pilkada tiap hari jadi digabungin aja. Yang kedua yang pengen agar pemerintahan pusat itu mulainya bareng dengan pemerintahan daerah, ya. Dan itu dari 2016. Jauh sebelum kita tahu bahwa calon 2024 itu Prabowo dan Mas Gibran, gitu loh. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan itu. Jadi kenapa keluarnya baru 1-2 hari ini? Karena memang dipersiapkan untuk 27 November ini, gitu loh. Target kedua yang lebih besar lagi adalah kalau betul-betul polisi datang dan menangkap. Nah, itu jackpot buat Hasto.
Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya Mas Hasto, saya siap menyongsong 1 juta peluru, gitu kan. Makanya suara swing voter akan ke malah justru, iya. Jadi gini, sekarang ini pemerintahan ini kan sekarang secara politik terbagi dua, terbelah dua. Yeah. Di satu sisi ada Pak Prabowo, ya, kemudian Pak Jokowi, ya, kemudian Koalisi Indonesia Maju, ya, dan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Di sisi yang lain itu ada Bu Mega. Kalau bicara kepartaian, PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Nah, ditambah dengan Anies Baswedan. Gitu. Jadi oposisi pada hari ini penghuninya itu kalau yang kalau kita urutkan itu ada Megawati, ada Anies Baswedan, gitu. Dan juga ada kayak satu lagi Osman Sabtaodang. Itu pilihan itu. Pilihan. Oh, ya Bang Oso. Pilihan itu. Iya. Jadi ada juga siapa? Amin Rais. Gitu. Oh, ada Amin Rais. Nah, pembelahan ini sekarang itu yang kemudian kurang lebih bayang-bayangnya itu mewarnai proses pilkada yang terjadi, gitu. Terutama di daerah-daerah yang kompetitif, yaitu Jawa Tengah dan Jakarta. Nah, ada kepentingan dari calon-calon yang di belakang tokoh-tokoh yang berada di belakang Andika Hendi dan di belakangnya Pram dan Rano untuk memperbesar kolam suara. Kolam suara apa? Kolam suara oposisi, gitu. Nah, caranya dengan apa? Dengan ya tadi melontarkan isu ini, ya, isu bahwa Hasto tersangka, gitu. Dan jackpot yang ditunggu-tunggu adalah Hasto betul-betul tersangka dan ditangkap, gitu. Karena akan ada empati, ya. Karena akan ada empati. Yang biasanya yang belum memilih ini kan kelompok rasional. Betul. Kelompok akademik. Ya. Orang-orang yang berpikir. Jadi kalau orang melihat seperti itu kan sejak awal ini mancing buat ya, supaya kan perasaannya perasaan mereka ini menjadi terluka, simpati, kasihan gitu. Kalau Hasto ditangkap, dia kan Mas Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid 2. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Gitu. Iya. Itu yang mau dibangun dengan podcast itu, gitu. Tapi kan Pak Prabowo bukan Belanda, Pak Jokowi bukan Belanda, gitu. Dan Mas Hasto bukan Bung Karno. yang saya mau tangkap juga nih Mas Hasto, ya, yang saya tangkap nih seolah-olah nih kita masih di zaman kerajaan, nggak ada demokrasi. Itu yang dibangun oleh beliau. Itu yang dikonstruksi oleh beliau bahwa misalnya Pak Joko, bahwa kita hidup di zaman kerajaan, mau dibikin jadi kerajaan. Loh, kerajaan dari mana kok? De facto de jure sistem kita presidensial. De facto de jure kita demokrasi. De facto de jure ada pemilu. PDI Perjuangan ikut bertarung sebagai kontestan pemilu legislatif. Caleg-calegnya maju, ya. Sekarang dilantik jadi anggota DPR. Ketua DPR PDI Perjuangan, ya kan? Kalau kerajaan nggak ada cerita Puan Maharani itu jadi ketua DPR, nggak ada cerita. Betul. Ya kan? Rakyat bebas, rakyat bisa memilih mau pilih Prabowo, mau pilih Ganjar atau pilih Anies, gitu loh. Jangan karena rakyat yang milih Ganjar cuma 16%, 17% lalu disalahkan ini adalah kerajaan. Nggak aci dong, gitu. Lagian di podcast itu masa Pak Prabowo ada Pak Jokowi ada Bubi, ada Gibran jadi calon disebut ini kerajaan. Tapi Mbak Puan maju anggota DPR, jadi ketua DPR, anaknya Mbak Puan jadi anggota DPR, itu nggak disebut sama sekali, kan nggak adil ini. Kemudian ada kawan kita yang harus mundur dari DPR setelah terpilih untuk siapa tuh dah? Arteria Dahlan. Di atasnya ada lagi 2 orang tuh. Siapa lagi? Kan sebelum Arteria kan ada 1. Ada lagi ya. Kemudian dia nomor 4 kan? Nomor 4 jadi nomor 1. Ada juga tuh yang jadi anggota DPR terpilih lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Kehormatan gitu. Batal. Jadi anggota DPR gitu. Kawan kita yang masuk juga, Boni Triana. Boni, nanti harus ada di sini ya. Nanti ke sini gitu. Lalu kemudian apa tuh? Ya, intinya dibilang bahwa ini semua adalah kerajaan gitu. Gimana? Sebetulnya yang disebut kerajaan itu sekarang kan partai politik kan? Dalam arti sistemnya ke bawah. Oh gitu. Kerajaan artinya kan partai bisa disebut sebagai kerajaan politik. Terutama yang ketua umumnya nggak ganti-ganti kan? Kenalan. Itu kerajaan yang sesungguhnya. Ya, aku udah pules-pules loh. Yang sesungguhnya itu. Kita udah pules-pules ini masih dibongkar lagi. Iya, itu kan kerajaan itu kan ketua umumnya nggak pernah ganti-ganti. Aduh. Terus kemudian posisi-posisi elit itu memang
keluarganya, kan begitu kan? Lalu kemudian kalau ada acara-acara, bajunya warnanya beda. Itu dia. Ini dapat umpan lambung terus. Persis seperti prediksi saya bahwa Hasto pasti ditangkap. Ya, kalau Anda sudah mengatakan kata-kata yang sombong, ya, jumawa, ya, sok sekali gitu, pasti ada waktunya Anda akan jatuh. Kesombongan selalu mengawali sebuah kejatuhan. Itulah sejarah semua makhluk di dunia ini. Bahkan di dalam kitab suci diceritakan, malaikat yang sombong, yang ingin menyamakan dirinya seperti Tuhan, akhirnya malaikat itu jatuh ke dalam kejatuhan yang luar biasa. Dan itulah yang kita kenal, malaikat jahat. Ya, the fallen angel. Dalam kasus Hasto, dia sudah terbiasa berkata-kata sombong. Seorang sekjen semacam Hasto ini, buat dia itu hari-harinya itu memang gayanya itu arogan, sombong. Saya sudah katakan, Hasto pasti ditangkap. Dan hari ini kita dengar, dia sudah menjadi tersangka. Dan hanya tinggal tunggu waktu saja dia akan menjadi seorang pesakitan. Dan ketika seorang Megawati sesumbar, ya, mengatakan, saya akan datangin KPK kalau Hasto ditangkap. Saya justru ingin melihat bagaimana Megawati datang ke kantor KPK. Apakah Anda mau menghardik petugas KPK, penyidik KPK? Kalau kemarin Anda menghardik Kapolri, ya, TNI, semua Anda hardik. Presiden Anda hardik. Ya. Ada waktunya Megawati tidak berani lagi menampakkan dirinya. Ya. LBP sudah mengatakan, Jokowi jangan dilawan. Anda mau lawan seorang Jokowi, game over. Kenapa? Karena Jokowi lebih besar dari partai politik. Bukti nyata kerja dan prestasinya itu diakui bahkan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau Anda hari ini masih terus ya mengatakan yang tidak baik, ya, menyombongkan diri, yang akan meruntuhkan PDIP itu bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan siapapun di Indonesia ini yang bisa meruntuhkan partai politik PDIP. Jadi siapa? Kata-kata kalianlah yang akan menjatuhkan PDIP. Nyungsep habis. Selesai. Kader kalian yang terbaik saja sudah lari. Hanya yang masih sombong-sombong saja yang masih bertahan. Ya, yang merasa dirinya hebat padahal sih tidak hebat. Kita perhatikan kata-kata Megawati. Saya anak presiden. Lah emang cuma dia aja yang jadi anak presiden? Ada 8 presiden dan mereka punya anak-anak. Anak-anaknya tidak ada yang berkata seperti Anda dengan sombong. Saya presiden. Saya anaknya presiden, proklamator. Kita tahu Presiden Soekarno, presiden pertama, memang hebat. Tapi Anda, anaknya, tidak hebat. Tidak ada hebatnya. Daya rusak yang Anda ciptakan bagi bangsa ini begitu besar. Bukankah ini sangat disayangkan? Sebagai seorang ibu yang mestinya dihormati,
harusnya mempersiapkan legacy, finish well, berakhir dengan baik. Seperti seorang Bapak Jokowi, dia tidak banyak berkata-kata. Kalian memecat Bapak Jokowi dan anak dan mantunya itu baru saat sekarang. Kenapa? Kenapa tidak kemarin? Ya karena kemarin itu pilpres, kemarin itu pileg, kemarin itu pilkada. Karena ketika kalian memecat pada saat itu Bapak Jokowi, Anda akan kalah total. Dan sekarang kalian masih mengatakan, oh iya kami menang di sekian provinsi. Bukankah kalian di provinsi-provinsi itu hanya peserta, bukan pengusung dari pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Sebagian besar itu Anda hanya pengusung. Jadi sudahlah, jangan sombong lagi. Mulai istighfar. Ya, coba introspeksi. Seperti saya katakan, banteng tinggal tunggu waktu lagi. Bukan siapapun yang menjatuhkan kalian. Bukan Bapak Jokowi yang akan mengacak-acak partai kalian. Kalian sendirilah yang akan menghancurkan partai PDIP. Ya, saya sangat menyayangkan ada begitu banyak kader muda di sana. Ada orang-orang yang sungguh mengharapkan ya berpolitik sukses memajukan bangsa ini di daerahnya. Tapi sayang partainya semacam ini. Ya, sayang Ibu Mega sampai hari ini tidak mau bertobat.